inspirasi untuk memberikan banyak referensi, inspirasi tentunya dari berbagai macam narasumber. Untuk kegiatan Pekan Inspirasi sudah dimulai dari hari Selasa kemarin ya. Namun untuk kakak-kakak dan abang-abang kelas 4, 5, dan 6. Dan untuk hari ini teman-teman akan mendapatkan banyak inspirasi dengan topik yang menarik bersamaan dengan Hari Jadi Kota Tanjung Pinang ya. Ada yang tahu Hari Jadi Kota Tanjung Pinang yang keberapa? Tak tahu. Nggak tahu. Oke. Hari ini tanggal 6 Januari biasa diperingati juga sebagai Hari Jadi Kota Tanjung Pinang, dan untuk tahun ini Tanjung Pinang sudah berusia 237 tahun. Benar ya Bu? Semoga benar ya. Oke. Jadi setiap tanggal 6 Januari ya teman-teman itu merupakan Hari Jadi Kota Tanjung Pinang. Pak Iksan terlebih dahulu gitu kan. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang baru bangun tidur? Ada yang baru bangun tidur? Oke, ada yang sudah mandi? Sudah. Sudah. Ada yang belum mandi? Sudah. Oke. Harapannya teman-teman meskipun teman-teman melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, teman-teman juga tetap mandi pagi, tetap bangun pagi, tetap melaksanakan sholat subuh, kemudian nanti teman-teman juga melaksanakan zikir pagi juga seperti itu. Nah, untuk hari ini karena temanya tadi tentang Hari Jadi Kota Tanjung Pinang, maka topik yang diangkat terkait bidang pariwisata, dan hari ini kita sudah mendatangkan narasumbernya gitu kan, langsung dari Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Oke. Nama beliau panggilannya adalah Ibu Mimi. Namun nama lengkapnya adalah saya cek terlebih dahulu di sini. Oke. Nama beliau adalah Tengku Hairani Umu Kalsum ya, benar Bu Mimi ya? Oke. Bu Mimi merupakan salah satu staf dari Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang yang akan menyampaikan materi terkait potensi wisata Kota Gurindam. Oke, teman-teman harus mengetahui juga beberapa sebutan dari Kota Tanjung Pinang. Salah satunya adalah Kota Gurindam. Kalau teman-teman sendiri selama liburan kemarin sempat berlibur ya, gitu. Pernah jalan-jalan nggak? Jalan-jalannya kalau mana nih? Kalau yang di Tanjung Pinang? Tepi laut. Dan kemana lagi? Pokoknya kemana-mana aja. Saya ini Pokoknya kemana-mana aja katanya. Corona Pak. Oke, jadi benar kata Radit. Kok jalan-jalan kan lagi corona. Nah, jadi diam di rumah seperti itu. Nah, di sini nanti Bu Mimi juga akan menyampaikan beberapa tips dan trik gitu kan. Nah, kalau mau berwisata dengan aman, bagaimana ya caranya? Seperti itu nanti akan disampaikan juga oleh Bu Mimi seperti itu. Nah, teman-teman juga nanti akan diajak berkenalan juga dengan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Tanjung Pinang seperti itu. Oke. Kalau Trikora, nah termasuk Tanjung Pinang atau tidak? Tidak. Ya. Masuk apa enggak? Iya. Tidak. Tidak. Kalau Pulau Penyengat masuk Tanjung Pinang atau tidak? Masuk. Masuk. Gitu. Nah, jadi jangan salah kaprah nanti gitu kan untuk Trikora, termasuk potensi wisata yang ada di Pulau di Bintan ya. Kalau Lagoy, nah, Tanjung Pinang atau bukan? Iya. Lagoy. Nah, pasti pernah ke Lagoy ya. Kenapa? Madu 3. Oh. Madu 3. Oke. Oke, mungkin itu pembuka dari Pak Iksan. Nanti Pak Iksan juga akan memoderatori kegiatan hari ini, dan nanti pematerinya langsung dari Bu Mimi. Nanti Bu Mimi dipersilahkan juga untuk berkenalan kepada teman-teman kecil kita gitu kan. Di sini sekitar 56 orang yang sudah bergabung, termasuk ada dari Bapak Ibu guru juga Bu Mimi yang ingin mengetahui berbagai macam referensi tempat wisata di Kota Tanjung Pinang yang harapannya nanti bisa dijadikan referensi untuk kegiatan pembelajaran.
Untuk menyingkat waktu, Pak Herdi sudah berikan kesempatan kepada saya untuk share screen, Pak. Bisa, Pak. Dicoba aja, ya? Pak. Bisa ya, oke. Kalau begitu saya langsung share screen dan kami persilahkan langsung kepada Ibu Mimi untuk bisa menyampaikan materi dan bisa berkenalan terlebih dahulu kepada teman-teman dari level 2 dan level 3. Dipersilahkan Bu Mimi. Potensi wisata Kota Tanjung Pinang. Oke, potensi wisata Kota Tanjung Pinang. Kepanjangan Oke. Bu Mimi juga diaktifkan Pak Herdi? Sudah? Sudah. Oke. Bu Mimi, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Mic-nya belum diaktifin. Belum diaktifkan. Iya, sama Ibu. Oke. Udah terdengar, Pak? Sudah terdengar, Bu Mimi. Dipersilahkan untuk berkenalan juga kepada teman-teman kecil kita di level 2 dan level 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Ibu Guru. Pada hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Maaf, ini anak saya. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang hari ini mendapat tugas untuk menyampaikan beberapa informasi dan referensi terkait wisata-wisata apa saja yang ada di Kota Tanjung Pinang. Anak-anak semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga kita semua senantiasa diberikan dan dirahmati nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Amin. Oke, pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa informasi terkait tempat-tempat wisata yang ada di Kota Tanjung Pinang. Ini mikrofonnya dinonaktifkan ya, Pak? Ya, dinonaktifkan karena posisinya tidak ada bisa jadi tidak memungkinkan untuk mendengar dengan baik gitu kan. Khawatirnya nanti ada suara dari tempat mereka yang juga ikut masuk, Bu Mimi. Oke. Nah, baik-baik. Nanti kalau Bu Mimi mau lebih interaktif boleh nanti menunjuk, nanti Pak dari host juga akan mengaktifkan seperti itu. Oke. Jadi next Pak, boleh di next kan? Boleh. Sudah, Bu? Oke, jadi Kota Tanjung Pinang ini merupakan salah satu ibu kota di Provinsi Kepulauan Riau yang mendapat keuntungan letak strategis yang menguntungkan ya Bapak Ibu ya dan anak-anak sekalian karena berbatasan langsung dengan jiran kita yaitu negara Singapura dan Malaysia yang juga didukung dengan aksesibilitas yang sudah cukup memadai baik itu dari laut maupun udara. Next. Nah, untuk jenis wisata yang terdapat di Kota Tanjung Pinang itu ada beberapa pengelompokan ya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Kita di Kota Tanjung Pinang ini memiliki ada wisata budaya, wisata sejarah dan budaya. Terus ada wisata buatan, wisata alam, dan wisata kuliner. Nah, next. Oke. Nah, ini dia tempat wisatanya ya. Ya. Nah, di wisata sejarah ini ada beberapa item ini bisa kita buka Pak di next-nya. Oh, di bawah. Klik, ya. Enggak, nih. Nah, di wisata sejarah ini kita
termasuk memiliki banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi ya saat kita mungkin sedang liburan, atau anak-anak juga bisa dapat mengunjungi wisata sejarah ini. Dan wisata sejarah itu ada beberapa lokasi seperti Pulau Penyengat, Kampung Tanjung Sebau, Wihara Senggarang, Wihara Sungai Ular, Kampung Bunggis, Kampung Madong, dan lain sebagainya. Nah, untuk wisata sejarah dan budaya ini, tempat yang paling populer biasanya itu adalah Pulau Penyengat ya. Pulau Penyengat. Kenapa dia bisa populer? Karena Pulau Penyengat ini merupakan pusat sejarah dan budaya Melayu yang menjadi cikal bakal dari kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu yang merupakan salah satu kawasan budaya nasional. Dan dia juga termasuk salah satu kawasan cagar budaya nasional nih, Bapak Ibu. Oke. Jadi yang paling familiar sebenarnya adalah Pulau Penyengat untuk wisata sejarah ya. Untuk wisata sejarah itu yang paling familiar dan paling populer atau tersohor gitu ya, adalah Pulau Penyengat. Itu memang terdengar sampai tidak hanya di dalam negeri, tapi juga terdengar sampai ke luar negeri. Oke. Kalau di sini juga ada beberapa referensi ya Bu untuk wisata sejarah yang ada di Kota Tanjung Pinang ya, gitu kan. Ya. Oke, mungkin ada beberapa yang belum familiar ya, gitu kan. Boleh secara umum dikenalkan lokasinya, kalau yang di sini di mana sih sebetulnya gitu kan. Kalau Kota Lama Tanjung Pinang misalnya seperti itu. Kalau Kota Lama Tanjung Pinang itu ada di dekat pasar, Pak, dekat Jalan Merdeka. Oke, berarti teman-teman gitu kan, termasuk yang di Dinas Pariwisata sendiri ya, Bu Mimi, itu termasuk di lokasi Kota Lama. Jadi kalau teman-teman baru tiba ya dari pelabuhan gitu kan, kemudian masuk ke area pasar, berarti itu sebenarnya teman-teman sudah memasuki area tempat wisata sejarah ya. Disebut wisata sejarah karena itu lebih ke peninggalan ya. Benar ya Bu Mimi? Peninggalan dari kerajaan misalnya, ataupun dari ya bekas penjajahan seperti itu, termasuk di Kota Lama Tanjung Pinang yang terdapat di area pasar ya, dekat pelabuhan seperti itu. Untuk makam-makam ini biasanya tersebar ya Bu Mimi? Makam-makam ini tersebar nih Bapak. Dia ada di beberapa titik lokasi, ada di Pulau Penyengat, ada di Senggarang, ada di Kampung Bunggis, dan lain sebagainya. Sebagai informasi nih Pak, kita dari Dinas Pariwisata memang sedang menggarap nantinya akan mengeluarkan produk perjalanan wisata Kota Lama. Tapi emang belum launching sih, tapi masih on proses. Berarti ini bocorannya ya, justru untuk anak-anak. Oke, jadi wisata Kota Lama ya. Wisata Kota Lama insya Allah nanti kalau misalnya sudah launching, itu rute perjalanannya itu akan mengitari sekitaran daerah Kota Lama, yang dimulai dari Gedung Gonggong, kemudian dia berputar, terus nanti akan mengitari Kota Lama, museum, dan kembali lagi ke Gedung Gonggong. Oke, berarti nanti memang ada turnya ya, dengan menggunakan bis pariwisata yang udah disediakan. Oke, di beberapa daerah biasanya memang ada paket tur yang ditawarkan, dan di sini di Tanjung Pinang nanti akan dimulai untuk wisata fokusnya di area Kota Lama ya Bu, gitu kan. Nanti mulai start dari Gedung Gonggong ya. Nah, kalau Gedung Gonggong sendiri di sini memang tidak tercantum ya teman-teman semuanya, karena Gedung Gonggong bukan termasuk bagian dari wisata sejarah. Nah, kalau Gedung Gonggong nanti masuk wisata apa ya? Nah, boleh silahkan Bu Mimi. Nah, next. Nah, ini untuk Gedung Gonggong. Next, Pak. Next ya. Wisata. Untuk Gedung Gonggong dan lain sebagainya itu masuk ke kategori wisata buatan. Dan wisata buatan ini baru-baru ini juga baru launching ya Pak. Tanjung Pinang Waterfront. Udah ada yang pernah ke Tanjung Pinang Waterfront belum?
Oke, ada yang pernah ke Tanjung Pinang Waterfront. Seperti apa itu nanti akan dijelaskan oleh Bu Mimi gitu kan. Boleh dijelaskan dari setiap bagian Bu Mimi untuk wisata buatan yang ada di Tanjung Pinang ini. Dari gambar-gambarnya nih ya. Nah, mungkin sudah ada yang pernah berkunjung ya, seperti itu. Untuk wisata buatan yang ada di Kota Tanjung Pinang, itu kita ada beberapa item. Ini yang pertama ini dia di Jembatan Dompa, Pak. Oke. Berarti pintu masuknya ya? Pintu masuk. Nah, kemudian setelah Jembatan Dompa ini ada Masjid Dompa juga. Dompa, kemudian Jembatan Dompa. Kemudian ini Jembatan Sungai Carang. Jembatan Sungai Carang ya. Oke. Ya. Itu banyak jembatan ya, Pak ya. Oh iya. Kemudian ini yang berwarna-warni ini kampung warna-warni yang ada di Kampung Bugis. Oke, sudah ada yang pernah teman-teman berkunjung ke Kampung Bugis? Kampung Bugis. Iya. Nah, kalau yang Gendung Gonggong mungkin sudah pada tahu ya, karena pastinya sebagian besar masyarakat Kota Tanjung Pinang waktu liburan pasti jalan-jalannya ke tepi laut atau templau ya Bapak Ibu ya. Dan ini Tugu Raja Haji Fisabilillah. Oke, teman-teman sering melihatnya pasti ya gitu kan kalau menuju ke Gedung Gonggong ataupun dari Gedung Gonggong. Berarti ini termasuk salah satu wisata juga. Namanya itu adalah Tugu Raja Haji Fisabilillah. Benar ya Bu Mimi? Iya, benar. Oke, jadi teman-teman ingat-ingat nih gitu kan bahwa itu bukan hanya sebatas bangunan begitu saja, namun ini sebenarnya adalah salah satu wisata yang bisa teman-teman kunjungi, tempat wisata ya, wisata buatan, namanya adalah Tugu Raja Haji Fisabilillah. Oke, jangan sampai teman-teman sendiri tidak tahu nanti namanya. Oke, jadi wisata buatan berarti memang sengaja dibuat oleh pemerintah ya gitu untuk mendukung kegiatan wisata yang ada di Tanjung Pinang seperti itu. Oke, kalau tadi kita melewatkan beberapa slide ya Bu Mimi, berarti perlu dijelaskan juga ya ke anak-anak. Iya. Oke. Dimulai dari mana dulu? Tadi ada selain wisata buatan, ini wisata alam. Oke, wisata alam. Nah, nih di mana saja nih? Kalau Pak Iksan sendiri termasuk yang belum mengetahui kayaknya rata-rata. Kecuali Bukit Mano. Kalau Bukit Mano berarti di Pulau Penyengat ya. Mano itu tidak dia di Senggarang, Pak. Pulau Penyengat, Bukit Kursi ya. Di Bukit Kursi itu di Pulau Penyengat. Kalau ini mungkin sepertinya Bukit Mano belum masuk ya, karena memang dia belum terbuka untuk umum, juga masih dalam proses ini Tapi sepertinya kemarin teman-teman kelas 3 kunjungan ke sana ya, benar ya Pak Fajar kalau nggak salah ya, sempat ke Bukit Mano ya. Bukit Mano, pembenihan itu ya Pak ya, tanaman banyak ya. Iya, yang ada sempat kemarin ada durian juga di sana. Sempat ya, kalau tidak salah justru teman-teman kelas 3 yang sudah pernah berkunjung ke Bukit Mano. Boleh dijelaskan dari masing-masing wisata alam yang ada di Tanjung Pinang, Bu Mimi, supaya nanti yang mereka bukan hanya mengenal Trikora gitu, padahal Trikora sendiri bukan include di Tanjung Pinang sebenarnya, seperti itu. Jadi untuk wisata alam, memang Trikora tidak masuk dalam tempat destinasi yang ada di Kota Tanjung Pinang ya, anak-anak ya. Ya, karena dia termasuk ke dalam wilayah Bintan. Tapi walaupun begitu, kita juga ada Trikora Mini ala Tanjung Pinang. Yaitu namanya Trikora Mini ya. Tanjung Setumu. Tanjung Setumu. Ada yang pernah ke Tanjung Setumu belum? Oke, Pantai Tanjung Setumu ya. Ini baru ya Bu Mimi, berarti ini Trikora sebenarnya ya. Ini Trikora. Jadi kalau misalnya kita di Tanjung Pinang, nggak perlu jauh-jauh lagi untuk mau menikmati pantai, kepengen piknik, nggak perlu jauh-jauh lagi ke Trikora, karena kita
ada di tempat pantai yang juga menarik, tidak kalah menarik dari Trikora, ya ini di Tanjung Setumo. Okay. Sebenarnya dia tidak kalau baru di sini sih, Pak. Mungkin kurang viral aja. Belum terlalu. Berarti perlu diviralkan ya, biar anak-anak pun juga sebenarnya tahu bahwa di Tanjung Pinang juga pilihan pantai yang memang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Setumo dan Tanjung Siambang ya. Kalau Tanjung Siambang mungkin rata-rata sudah tahu juga semuanya. Oke, kalau Pantai Impian berarti memang yang di dekat ini ya. BBR. Iya, dekat dinas. Benar, BBR ya, seperti itu. Kalau kawasan Puncak berarti ini di mana, Bu Mimi? Kawasan Puncak ini di mana ya? Sepertinya dekat dengan Bukit Kucing, Pak. Oke, dekat Bukit Kucing ya. Iya. Oke, jadi itu adalah beberapa pilihan tempat wisata alam yang bisa dikunjungi. Kalau di sini kan rata-rata juga ada beberapa option atau pilihan pulau ya, Bu Mimi. Ada Pulau Los, ada Pulau Terkulai, Pulau Basim, Pulau Sekatap, dan kalau Pulau Bayan juga. Berarti kalau aksesnya ke pulau tersebut gitu, Bu Mimi, berarti memang ada fasilitas yang bisa kita gunakan untuk berkunjung ke pulau tersebut. Untuk sementara ini, untuk ke pulau-pulau tersebut, memang kita belum ada memfasilitasi. Tapi jikalau memang ada berminat, mungkin para wisatawan bisa langsung meng-hire speed atau kapal gitu ya Pak ya, untuk mengunjungi pulau-pulau tersebut gitu. Tapi jadi memang bukan karena saya ya. Ya, tapi memang di pulau-pulau tersebut ini memang tak kalah memiliki objek-objek yang juga cukup menarik untuk dilihat, walaupun dia agak sedikit jauh. Perjalanan itu sekitar menempuh 35 sampai 40 menit, Pak, untuk mencapai ke pulau ini. Berarti itu pakai ini ya, pong-pong seperti itu? Pong-pong bisa. Kalau misalnya dalam jumlah banyak, itu mungkin pakai kapal kecil kali ya, Pak. Nggak bisa pakai pong-pong. Karena tempatnya, hitungannya tadi durasinya cukup memakan jauh. Waktu ya, gitu kan? Iya. Kurang lebih hampir 1 jam. Kalau misalnya seperti sekarang ini musim angin, musim hujan, mungkin bisa memakan waktu lebih lama karena ombak juga tinggi kan, Pak. Oke. Jadi di situ gitu kan memang diberikan beberapa, kalau boleh disebutkan Bu Mimi satu pulau yang memang Bu Mimi sendiri sudah sempat berkunjung, kemudian hal unik apa yang ada di pulau tersebut? Kalau saya sempat pulau yang saya pernah kunjungi itu Pulau Terkulai. Dan di Pulau Terkulai, itu nanti kita melewati Penyengat, kemudian Pulau Terkulai. Dia itu satu rute dia, Pak. Oke. Jadi yang paling berkesan itu adalah Pulau Terkulai. Kalau saya pribadi. Karena di situ ada semacam menara-menara mercusuar, mercusuar yang ala-ala Korea gitu. Oke, itu adanya di Pulau Terkulai ya. Terkulai. Dan pasirnya sangat putih dan bersih. Itu bisa juga snorkeling, Pak, di situ. Bisa snorkeling ya. Namun kalau di Pulau Terkulai sendiri memang belum ada ini ya, dari pemerintah ataupun memang dari swasta yang memfasilitasi untuk tempat penginapan seperti itu belum ya? Kalau penginapan belum ada. Tapi jadi memang harus pulang pergi ya? Ada. Pondok-pondoknya ada ya, seperti itu. Berarti kalau ke Pulau Terkulai berapa lama biasanya, Bu Mimi? Itu sekitar 45 menit, Pak. Oke, berarti perjalanannya sama ya berarti aksesnya sama dari pelabuhan Penyengat. Dari Penyengat. Dari pelabuhan Penyengat. Oke, dari pelabuhan Penyengatnya ya, berarti karena kita bisa di situ rental kapal langsung untuk
menuju ke pulau tersebut. Gitu. Oke, ke Pulau Terkulai ya. Iya, Gitu. Jadi itu ada teman-teman di Pulau Terkulai gitu kan, berdasarkan informasi Bu Mimi tadi gitu kan, memang tempatnya cukup jauh ya, sekitar makan waktu sekitar 45 menit untuk sampai ke Pulau Terkulai ini teman-teman gitu kan. Dan untuk aksesnya kalau kita mau ke sana gitu kan, nah kita ke Pulau Penyengat terlebih dahulu, nanti di Pulau Penyengat kita bisa sewa kapal gitu kan, dan nanti akan menuju ke diantar ke Pulau Terkulai. Di pulau itu nanti akan ada beberapa bangunan mercusuar gitu kan, ala-ala Korea kalau kata Bu Mimi tadi ya. Iya. Kemudian juga ada pondok, kemudian pasirnya pun juga tidak kalah putih seperti itu. Ya, oke, jadi itu Pulau Terkulai. Oke, boleh. Kalau Wadu di sini memang ada juga ya, itu kalau pulau ya. Kalau Wadu memang ada juga ya Bu Mimi di sini? Ada, cuman sekarang memang sudah jarang sih Pak dikunjungi memang. Oke, memang sudah tidak sepi peminat juga ya, bisa jadi untuk Waduk ini ya. Oke. Iya. Nah itu teman-teman ingat-ingat ya, itu tadi beberapa pilihan wisata alam yang bisa teman-teman kunjungi gitu kan, yang sudah disampaikan oleh Bu Mimi tadi. Oke, boleh. Berarti kita tadi sudah ada kenal wisata sejarah, wisata buatan, kemudian wisata alam. Next berarti kita coba masuk. Oh ini gambaran tadi wisata sejarah ya Bu Mimi. Iya, oke, teman-teman kenal ya. Sejarah. Oke, ada yang familiar dengan tempatnya? Oke, di sini ada museum, ada Istana Kota Lama, kemudian ada Gereja Ayam ya, dekat KFC ya kalau nggak salah. Iya, ini kemudian, dekat KFC. Oke, Daeng Celak. Oke, kalau Daeng Celak berarti memang di daerah Senggarang ya, benar ya Bu Mimi? Iya, di Senggarang. Oke, benar. jadi itu adalah beberapa contoh tadi wisata sejarah, wisata buatan, wisata alam yang bisa dikunjungi oleh teman-teman. Oke. Next, berarti benar ya Bu Mimi? Benar, next. Oke. Nah, ini adalah objek wisata unggulan. Nah, dari semua wisata yang tadi sudah dijelaskan, sejauh ini yang paling benar-benar familiar, kemudian memang benar-benar dikenal oleh banyak masyarakat, ini adalah Pulau Penyengat. Nah, dijelaskan oleh Bu Mimi. Pasal yang ada di Pulau Penyengat, bisa jadi ada teman-teman yang belum pernah berkunjung ke sana. Ini bisa next dulu Pak. Oh, next dulu ya. Jadi di Pulau Penyengat ini kita kemarin, karena Pulau Penyengat ini merupakan salah satu tempat wisata yang paling populer dan diminati oleh para wisatawan, baik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan dari Nusantara. Kita kemarin sudah launching beberapa produk yang menarik nih Pak. Kalau ke Pulau Penyengat tuh mau ngapain aja gitu. Oke, jadi memang ada, kalau tadi gitu kan bocorannya ada tur Kota Lama yang ini memang sudah dilaksanakan ya kalau yang di Pulau Penyengat ya. Kalau yang di Pulau Penyengat ini memang sudah dijalankan dan kita sudah menerima beberapa tamu yang di sini Dinas Kebudayaan Pariwisata bekerja sama dengan namanya Pok Darwis, yaitu teman-teman. Kelompok sadar wisata yang ada di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat. Oke, jadi Pok Darwis itu adalah kelompok sadar wisata. Biasanya itu gabungan dari beberapa masyarakat ya yang ingin memajukan wisata di tempat tersebut. Benar ya Bu Mimi? Benar Pak. Oke. Jadi apa saja nih Bu Mimi biasanya aktivitas yang bisa dilakukan di Pulau Penyengat? Itu saya sudah tampilkan di slide Pak, yang ada 8 paket. Nah ini. Jadi kalau untuk ke Pulau Penyengat, kemarin itu kita sudah ada launching 8 paket wisata ke Pulau Penyengat. Ya, ini salah satunya Tour de Mas. Jadi kalau misalnya Tour de Mas itu kita biasanya akan didampingi nanti oleh para Pok Darwis yang ada di Pulau Penyengat itu. Nanti mereka akan menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang ada di Masjid Penyengat, peninggalan-peninggalan apa saja, terus sejarah
Masjid Penyengat itu seperti apa, berdiri sejak kapan, gitu kan Pak. Setelah Tour de Mas itu, kegiatan lainnya ada cycling, historical tour, terus nanti Bentor Historical Tour. Bentor Historical Tour itu dia mengitari seluruh objek wisata yang ada di Pulau Penyengat. Oke. Berarti ini sudah satu paket ya Bu Mimi sebenarnya. Satu paket. Cuman nanti harga paketnya itu beda-beda Pak, masing-masing tour. Berarti jadi masing-masing itu berbeda. Jadi tergantung minat para wisatawan, kepengennya mau tur apa gitu kan. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian kita mau pilih yang mana ya. Nah, selain dari Bentor Historical Tour itu ada literatur, historical tour, Gurindam Experience. Nah, di Gurindam Experience nih, yang paling menarik adalah nanti para wisatawan akan diajak bereksperience bagaimana membaca Gurindam gitu Pak. Oke, berarti bukan hanya berkunjung ke kalau di sana kan Gurindam ini terdapat di makam Raja Ali Haji ya. Iya. Di sana juga diajarkan untuk baca Gurindamnya ya. Baca Gurindam, gimana caranya membaca Gurindam. Nah, sama halnya dengan Gurindam Experience, ini juga ada Tanjak Experience, itu juga nanti diajarkan gimana caranya membuat tanjak kayu gitu. Dan ada cooking class, dan yang paling terakhir itu tradisional experience. Itu seperti mencoba baju-baju tradisional yang ada di balai adat. Balai adat, oke. Jadi memang disewakan ya Bu Mimi untuk mencoba pakaian adat tradisional Melayu ya. Oke, menarik. Kalau cooking class sendiri itu biasanya terpusat, memang rutin atau ada momentumnya Bu Mimi untuk paket cooking class ini? Kalau cooking class itu kita tergantung order biasanya Pak. Kalau seandainya memang ada yang berminat, pengen melaksanakan paket wisata cooking class, nanti kita akan persiapkan. Oke, berarti berdasarkan pesanan ya intinya. Kalau ternyata nanti ada yang berminat untuk pilih paket wisata Pulau Penyengat, namun yang cooking class berarti nanti akan disiapkan semua bahan dan perlengkapannya nih teman-teman gitu. Nah, biasanya yang dimasak apa nih Bu Mimi kalau cooking class ya? Yang dimasak itu biasa makanan-makanan kuliner khas Melayu ya Pak, seperti mungkin asam pedas, nasi dagang, atau air dohot gitu. Air dohot. Air dohot ya. Oke. Jadi itu menarik teman-teman, ini adalah paket wisata yang ditawarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjung Pinang ya gitu kan, yang terdapat di Pulau Penyengat. Oke, bisa dicoba nih nanti kalau misalnya ingin mengisi waktu luang. Oke. Ya, boleh dicoba Pak. Tinggal hubungi kontak personnya aja nanti. Oke. Oke, jadi lebih bermakna nanti wisatanya. Oke, boleh dijelaskan wisata unggulan yang lain berarti ya? Iya. Wisata unggulan yang lain selain Pulau Penyengat itu kita ada Senggarang. Di Senggarang ini memang lebih identik dari peninggalan pecinan masa lalu ya Pak ya, karena dia merupakan salah satunya, dia di situ mempunyai kelenteng tertua, kelenteng Vihara Dharma apa ya, saya lupa juga namanya, yang merah itu merupakan kelenteng tertua Pak, sama kelenteng akar ini. Selain dari biasanya kalau turis atau wisatawan mancanegara khusus China, semestinya dia pasti akan berziarah ke sini gitu, mengunjungi wisata objek di Senggarang ini, objek wisata di Senggarang ini.
Oke, jadi biasanya gitu kan karena juga tadi wisata sejarahnya biasanya akan berkaitan dengan wisata religi juga ya. Iya, Seperti dia itu. Kalau termasuk kita sebagai berkaitan umat dengan muslim, religi. teman-teman gitu kan pasti akan lebih banyak berkunjung gitu kan ke tempat-tempat wisata sejarah ataupun wisata religi yang berkaitan dengan keagamaan Islam tentunya seperti itu. Dan di sini untungnya cukup banyak juga tadi familiarnya yang paling terkenal tentunya adalah wisata di Pulau Penyengat. Sedangkan untuk beberapa etnis Chinese gitu kan, mereka akan lebih memilih untuk berkunjung ke Senggarang ya. Oke, iya. Itu Untuk di wisata unggulan Senggarang, kemudian yang ini juga ya. Ini dekat ya dari sekolah iya, kita ya sebenarnya. Ini juga termasuk wisata unggulan karena tempatnya juga Instagramable ya Pak ya. Iya, Untuk iya benar. tempat berfoto para wisatawan asing maupun Nusantara. Jadi memang termasuk wisata unggulan karena juga banyak dikunjungi karena tempatnya tadi Pak yang Instagramable. Oke, ya jadi ini adalah salah satu tempat wisata juga yang diunggulkan oleh Kota Tanjung Pinang. Oke. Nah, yang ini tadi ya Pulau Penyengat sudah dijelaskan. Oke, kalau dari masing-masing tempatnya teman-teman sudah familiar ya, sudah tahu ya dari masing-masing tempat yang ada di gambar ya gitu kan. Di Pulau Penyengat tentunya akan ada banyak beberapa pilihan tempat wisata lagi gitu kan yang bisa teman-teman kunjungi. Ada Masjid Penyengat ya. Ini ada balai adat ya, benar ya Bu Mimi? Iya, itu ada balai adat, ada apa? Bukit Kursi juga. Bukit Kursi, ya benar ya. Pak. Oke, itu adalah tempat wisata yang ada di Pulau Penyengat seperti itu. Oke, berikutnya itu ada wisata unggulan, kemudian ada paket wisata untuk Pulau Penyengat sendiri dan wisata kuliner ya. Nah, ini biasanya banyak nih yang seneng nih ya Pak ya wisata kuliner ya. Makan. Iya, apalagi kalau belum sarapan nih gitu kan. Nah, teman-teman yang familiar bukan hanya tempat wisatanya, tetapi juga teman-teman juga harus tahu gitu kan beberapa makanan tradisional yang juga dijadikan unggulan oleh Kota Tanjung Pinang. Boleh dijelaskan dari masing-masing gambar, Bu Mimi? Untuk wisata kuliner, memang kita terkenal, yang paling terkenal itu adalah gonggong ya Pak ya. Sampai dijadikan ada landmarknya sendiri. Landmark dari Kota Tanjung Pinang. Selain gonggong mungkin ada seafood, terus drum-drum dan otak-otak. Nah itu yang paling terkenal. Gonggong. Teman-teman tahu drum-drum ya? Drum-drum itu yang seperti donat ini, yang seperti donat tapi agak keras. Yang ini ya, drum-drum ini. Ya, ini drum-drum Pak. Saya lihatnya di Pulau Penyengat. Ya, ini memang hanya identik dijual di Pulau Penyengat. Karena ini merupakan salah satu makanan khas Melayu gitu Pak. Raja-raja terdahulu di situ. Oke, kalau otak-otak sudah familiar gitu kan, drum-drum. Kemudian yang lain Bu Mimi? Ini ada roti jale, terus roti ada roti gendang. Terus asam pedas juga nih Pak. Itu merupakan salah satu kuliner unggulan untuk Tanjung Pinang yang identik dengan budaya Melayunya gitu. Oke, jadi makanannya bukan hanya sebatas makanan ringan, namun juga ada makanan berat yang juga teman-teman lihat di slide ya, gitu kan. Ada roti, kalau roti jala termasuk yang ringan ya, gitu kan. Ada asam pedas, kemudian juga ada mie lendir ya di sini Bu Mimi. Kalau mie lendir ini kenapa kita masukkan? Karena dia salah satu wisata kuliner yang terlegend di Kota Tanjung Pinang. Oke, terlegend ini ya. Terlegend karena banyak para wisatawan yang misalnya sudah pernah datang ke Tanjung Pinang dan mencicipi mie lendir ini, mesti dia akan balik lagi dan mencoba lagi makanan tersebut gitu Pak.
Oke. Di sini gitu kan teman-teman boleh lihat gitu kan beberapa jenis makanan unggulan Kota Tanjung Pinang yang juga jadi daya tarik ya bagi wisatawan. Dan tentunya harusnya teman-teman juga nyobain nih ya, jangan sampai nanti nggak tahu rasanya gitu kan, orang Tanjung Pinang tetapi malah deram-deram itu yang kayak apa, bingung gitu kan. Nah, boleh dicoba seperti itu ketika berkunjung ke suatu tempat wisata. Oke, berarti ini boleh lanjut lagi slide berikutnya. Boleh. Oke. Itu tadi wisata kuliner, kemudian tempat wisata baru yang ada di Kota Tanjung Pinang. Oke. Benar ya? Benar. Tadi udah disebutkan, teman-teman ingat tidak? Tadi Bu Mimi sudah sempat menyebutkan salah satu tempat wisata baru yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan bisa jadi belum banyak yang tahu, bisa jadi Pak Iksan juga nggak tahu gitu kan, karena belum terlalu familiar gitu kan, belum banyak dikenal seperti itu. Oke, berarti next ya Bu Mimi. Next, ya next. Next, oke. Nah ini dia ya. Ini dia wisata buatan baru yang baru launching nih Pak beberapa minggu yang lalu. Baru dibuka ya. Ini pantesan saya juga nggak tahu. Ini di tepi laut ya? Ini di tepi laut, berdekatan dengan Gedung Gonggong. Dan gedung daerah. Oke. Oke, host boleh dibantu host ya untuk layarnya. Dulunya ini sempat pernah jadi tempat MTQ tingkat provinsi. Yang tahun kemarin sempat diadakan di sini juga, Pak. Iya. Cuman pada waktu itu Tugu Cogan ini belum ada. Oh, namanya Tugu Cogan. Kalau saya nggak salah ya, Pak ya. Kalau nggak salah namanya Tugu Cogan. Tapi saya sendiri jadi apa juga keunikannya pribadi nih kalau belum pernah ke sini. Cuman karena memang baru diresmikan juga ya Bu Mimi. Iya, baru diresmikan. Ini keunikannya mungkin langsung ngelihat view ke laut ya Pak ya. Jadi buat yang pengen jalan-jalan sore atau olahraga pagi atau cuman sekedar mau lihat-lihat view juga ya. Ini enak, jogging, ini enak banget nih tempatnya, recommended buat anak-anak dan ayah bundanya gitu. Oke, jadi ini kan berdekatan dengan Gedung Gonggong tadi ya, gitu kan? Iya, ini di sini juga teman-teman bisa gitu kan untuk dijadikan referensi tempat untuk ya sekedar jogging tadi ya, gitu kan? Ataupun melihat pemandangan Pulau Penyengat, berarti kelihatan juga ya kalau dari sini ya Bu Mimi. Ya, ini kelihatan. Oke, dan di sini juga kemarin dilaksanakan juga untuk tempat MTQ tingkat provinsi ya, seperti itu. Oke, dan ini baru diresmikan sebenarnya beberapa minggu yang lalu seperti itu. Minggu yang lalu. Oke. Baru. Nah, ini baru. Oke, ini next. Oke. Nah, kan teman-teman tadi udah sampaikan kata Radit gitu kan. Nah, Pak Iksan kan kita lagi corona ya, jadi kan terbatas gitu kan untuk aktivitas di luar ruangan ya gitu kan, apalagi untuk berwisata seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa gitu kan tips dan triknya supaya nanti teman-teman juga tetap aman ketika nanti berkunjung ke suatu tempat wisata seperti itu, benar? Oke. Jadi Corona itu bukan menjadi suatu penghalang ya kan, kalau seandainya kita di rumah aja pasti lama-lama bosan kan, apalagi anak-anak. Jadi ini ada beberapa tips and trick biar untuk aman selama mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang. Oke. Yang pertama itu tips and trick-nya kita orang tua dan anak-anak memilih tempat wisata yang outdoor. Kenapa harus outdoor? Karena sirkulasi udaranya itu tentunya akan lebih baik, sehingga
tingkat penularan atau misalnya ada udara yang tidak sehat itu tidak mempengaruhi kesehatan kita maupun anak-anak kita gitu ya Pak ya. Oke, jadi lebih memilih teman-teman kalaupun mau berkunjung ke tempat wisata adalah wisata di luar ruangan ya. Kalau bukan ke mall misalnya gitu kan, tetapi justru pilih wisata alam. Tadi sudah banyak sekali referensi yang diberikan oleh Bu Mimi terkait tempat wisata alam yang bisa dikunjungi gitu kan. Kalau di Tanjung Pinang sendiri tadi ada juga Pantai Stumo ya. Iya, Pantai Stumo, Pantai Stumo dan juga Pantai Tanjung Siambang seperti itu. Kemudian nanti ada beberapa tempat wisata lainnya yang bisa saja dikunjungi seperti itu. Alasannya tentunya sirkulasi udara tadi sudah disampaikan oleh Bu Mimi itu lebih leluasa tentunya ya untuk peredarannya. Iya, seperti itu Pak. Kemudian selanjutnya jangan lupa membawa hygiene kit seperti hand sanitizer atau sabun cuci tangan atau mungkin tisu basah maupun tisu kering. Walaupun sedianya memang dari pemerintah sudah menyediakan beberapa spot-spot tempat cuci tangan, cuman kita tetap harus waspada ya. Terkadang mungkin airnya habis atau sabunnya juga habis, kita udah membawa perlengkapan kita sendiri gitu. Oke. Ya, jadi karena memang sekarang lagi masa pandemi, teman-teman, pastikan ketika nanti kita berkunjung gitu kan, kita juga membawa beberapa perlengkapan kesehatan dan kebersihan gitu kan, bukan hanya masker cadangan gitu kan, tapi juga teman-teman akan membawa hand sanitizer gitu kan untuk mengantisipasi kalau di tempat wisatanya justru airnya memang sudah habis ataupun memang tidak tersedia sabun atau tisu seperti itu ya. Oke. Terus yang selanjutnya menghindari tempat-tempat yang ramai atau padat pengunjung. Jadi usahakan kalau mau berwisata, apalagi kita baru-baru ini habis liburan panjang ya Pak ya. Iya, benar. Pilih waktu dan tempat yang tidak ramai atau padat pengunjung gitu. Oke, jadi ini tips yang ketiga teman-teman gitu kan. Selain tempatnya yang outdoor, berarti teman-teman juga harusnya memilih kalau ternyata tempatnya outdoornya sendiri pun juga sedang ramai ya Bu Mimi, berarti kita justru tidak perlu berkunjung ke tempat tersebut. Justru kita juga harus ya nunggu sepi ataupun memang lebih ke mengatur jadwal lagi seperti itu untuk berkunjung di lain hari seperti itu. Iya, seperti itu Pak. Dan terakhir mungkin bagi kita orang tua dan anak-anak setelah berkunjung ataupun setelah melakukan aktivitas beristirahat yang cukup dan minum vitamin tentunya ya Pak, bisa itu mengkonsumsi jamu, madu ataupun vitamin lainnya. Oke, jadi sepulangnya dari tempat wisata teman-teman gitu kan, teman-teman juga bisa harusnya gitu kan langsung beristirahat ya gitu kan. Idealnya gitu kan teman-teman juga didukung oleh vitamin ataupun madu dan juga jamu gitu. Masih ada yang suka minum jamu? Terakhir ini kan lagi populer ya Pak, jamu kunyit asam gitu untuk menangkal corona katanya kan. Oke. Jadi boleh diminum madu ataupun jamu di sini seperti itu. Dan jangan lupa menjaga kebersihan diri tentunya dari luar. Setiap kita bepergian dari luar, masuk ke rumah langsung mandi. Oke, jadi itu tips berikutnya teman-teman gitu kan. Sebelum beristirahat, justru sampai rumah teman-teman juga harus langsung mandi ya, supaya nanti memang kondisinya pun dijamin bersih seperti itu. Dan pasti selalu gunakan masker, jaga jarak, dan selalu rajin cuci tangan. Penerapan 3M ya di sini Bu Mimi. Dan ini juga salah satu yang paling penting, mencuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker.
Tadi ini adalah tips berikutnya teman-teman yang paling penting supaya teman-teman juga tetap aman ketika nanti akan berwisata ke beberapa tempat wisata yang sudah disebutkan oleh Bu Mimi tadi gitu kan. Ada selalu menerapkan 3M gitu dimanapun ya, bukan hanya di tempat wisata kalau sekarang gitu kan, di sekolah kalau teman-teman nanti datang ke sekolah ya ini juga harus diterapkan. Iya, betul sekali. Nah, ini cara mencuci tangan dengan baik dan benar, mungkin teman-teman sudah ada diajarin sama ibu guru dan bapak guru di sekolah masing-masing. Oke, ya. Berarti ini juga di sini pun juga kalau di sekolah sudah tercantum juga gitu kan beberapa panduan gitu kan untuk mencuci tangan dengan benar gitu kan selama 20 detik. Kalau kemarin teman-teman mengikuti kakak-kakak dan abang-abang mengikuti sesi pemaparan terkait tetap sehat di masa pandemi, ini juga disampaikan bagaimana kembali disampaikan sebenarnya bagaimana cara mencuci tangan dengan efektif gitu kan, karena bagaimanapun ini adalah cara yang paling efektif kalau kemarin kata Bu Dokter ya. Ya, mencuci tangan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan ya Pak ya, yang sudah di. Oke. Nah ini yang terakhir. Gimana sih peran serta anak-anak untuk menjaga dan melestarikan wisata yang ada di Kota Tanjung Pinang? Gitu. Next Pak. Nah jadi untuk dari anak-anak sendiri mungkin dapat pertama itu mencintai kebudayaan Indonesia dengan mencintai keanekaragaman seni budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, merupakan kewajiban kita semua sebagai warga negara Indonesia. Kemudian anak-anak juga bisa melestarikan warisan budaya tradisional yang ada di wilayah setempat. Kalau di tempat kita itu budaya Melayu ya, anak-anak ya, mungkin bisa belajar gimana tarian Melayu, atau yang lebih terpopulernya itu kalau di kota kita adalah Gurindam 12. Mungkin nanti bisa mencoba belajar bagaimana membaca dan memahami isi dari Gurindam 12 tersebut. Salah satunya dengan ikut paket tour tadi ya yang kita maksudnya gitu Pak. Dari Dinas Pariwisata gitu kan menawarkan ada 8 paket tour. Kalau tadi salah satunya adalah Gurindam seperti itu. Oke. Jadi itu adalah cara anak-anak gitu kan, teman-teman kecil kita. Kalau teman-teman gitu kan, apa sih yang bisa dilakuin gitu kan, yang dilakukan untuk memajukan dan mencintai wisata yang ada di Tanjung Pinang sendiri gitu kan. Tadi sudah disampaikan tentunya harus bangga dulu ya. Iya, seperti harus itu bangga dengan dulu. Kebudayaan yang kita miliki, terutama kebudayaan Melayu seperti itu. Ya, selain bangga, kita juga harus tetap menjaga dan membantu menjaga dan melestarikan tempat wisata yang ada di kota kita, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Mungkin dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret objek atau tempat destinasi wisata yang ada di tempat kita gitu Pak. Sepertinya mungkin itu dari kita Pak. Oke, jadi itu tadi pesannya dari Bu Mimi gitu. Jika teman-teman berkunjung ke suatu tempat wisata gitu kan, pastikan teman-teman gitu kan menjaga kebersihannya gitu kan. Nah, kita kan sebagai pengunjung ya, jadi pastikan ketika teman-teman nanti menikmati makanannya gitu kan dibuang di tempat sampah, kemudian tidak mencoret-coret fasilitas yang ada ataupun bahkan merusak fasilitas yang ada ya, seperti itu. Jadi itu tujuannya supaya sama-sama terjaga gitu tempat wisatanya maupun fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut. Oke, sudah kurang lebih 1 jam dari Bu Mimi menyampaikan gitu kan beberapa materi yang tadi sudah
dipaparkan dengan menarik gitu kan terkait wisata apa saja ya yang ada di Tanjung Pinang gitu. Tadi ada wisata sejarah, wisata buatan, kemudian wisata alam, kemudian wisata kuliner juga gitu kan. Kemudian dari tempat-tempat wisata tersebut gitu kan, mana yang diunggulkan oleh Kota Tanjung Pinang. Tadi sudah dipaparkan juga, termasuk di Pulau Penyengat sendiri gitu kan, itu ada beberapa paket pilihan wisata yang bisa dipilih oleh teman-teman ketika nanti berkunjung seperti itu. Selain itu juga gitu kan di masa pandemi ini tentunya aktivitas untuk berkegiatan di luar ruangan menjadi terbatas nih gitu kan. Maka dari itu kita perlu menjaga diri kita maupun orang lain dengan cara apa? Tadi selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, seperti itu. Tadi Bu Mimi sudah siapkan juga beberapa tipsnya gitu kan, selalu nih bawa perlengkapan kebersihan untuk diri kita ketika kita keluar rumah, kemudian selalu pilih tempat wisata yang berada di luar ruangan, kemudian juga kita pilih tempat wisata yang tidak terlalu ramai tentunya. Oke. Mungkin itu saja dari Bu Mimi menyampaikan materi, dan berikutnya adalah sesi tanya jawab. Oke, dari teman-teman kira-kira ada yang penasaran tidak dengan tempat wisatanya yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Mimi? Boleh? Sorry ya. Oke, Pak Iksan ulangi, kayaknya terdengar ya Pak Herdi suaranya? Sudah, Pak. Oke, jadi tadi Bu Mimi sudah memaparkan materi kurang lebih 1 jam gitu kan, dan kali ini Bu Mimi juga akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Mimi gitu kan, dipersilahkan, nanti Bu Mimi akan memberikan jawabannya. Oke, boleh silakan boleh langsung angkat tangan, boleh dibantu cek ya Pak Herdi, ataupun raise your hand, icon raise your hand-nya diaktifkan, nanti akan dipilih oleh Pak Herdi dan diaktifkan mikrofonnya. Belum, enak aja tuh. Bintani angkat tangan, Pak. Oke, Bintani. Oke. Boleh dipersilahkan Bintani dari kelas 2 ya. Ya. Ingin bertanya Bintani? Oh, tidak. Oh, tidak. Oke, yang lain silahkan, masih ada waktu cukup panjang. Teman-teman yang belum bisa manfaatkan fiturnya langsung angkat tangan aja di kameranya biar PRD lihat. Oke, boleh. Kalau teman-teman belum bisa memilih icon raise your hand-nya, teman-teman dipersilahkan angkat tangan di depan kamera dan nanti akan dipilih oleh Pak Herdi untuk diaktifkan mikrofonnya. Ada Pak Herdi? Sebentar. Ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Belum terlihat, Pak. Terlihat. Belum ada. Apa dari Bapak Ibu Guru nih? Bapak Ibu Guru masih bergabung? Oke, boleh jika ingin bertanya untuk sebagai referensi kegiatan seru untuk teman-teman kita. Nafi mau nanya, Pak Ihsan. Oke, boleh silahkan Nafi. Sudah diaktifkan Pak Herdi? Kalau wisata naik kapal ada nggak? Kalau wisata Naik kapal. Oke, tadi bocoran yang diberikan oleh Bu Mimi gitu kan adalah tempat wisata tur yang akan fokus di Kota Lama dengan mengikuti bus dari Dinas Pariwisata ya gitu kan. Pertanyaan yang menarik dari Nafi ya Bu Mimi di sini gitu kan. Kalau tempat wisata bukan tempat wisata ya, tetapi di sini paket wisata yang menggunakan kapal ya. Mengingatkan kalau di Tanjung Pinang sendiri kan dikelilingi juga dengan laut ya. Benar ya Nafi, seperti itu ya Nak gitu kan. Kalau fasilitas
Pak dari Dinas Pariwisata yang menggunakan kapal gitu kan? Ada nggak ya Bu Mimi seperti itu? Sementara ini memang belum ada ya, Nak Nafi, untuk wisata menggunakan kapal. Cuman nanti ini memang sedang kita garap juga. Ada beberapa pilihan, tapi memang belum launching. Rencananya itu ada wisata mangrove Sungai Ular, tapi belum keluar. Oke, belum di launching ya, berarti bocoran lagi ya. Belum launching. Oke. Gimana tadi wisata mangrove Sungai Ular. Mangrove Sungai Ular ya. Oke. Lokasinya di mana itu? Berarti bukan di Sungai Carang. Beda lagi. Bukan, itu dia di Kampung Bugis, Pak. Oh, Kampung Bugis, wisata mangrove Sungai Ular. Gitu. Iya, tapi namanya menarik. Bukan berarti di sana banyak tersedia. ular kan, Bu Mimi? Belum, enggak, karena sungainya itu berlikuk-likuk seperti ular gitu, makanya. Jadi gitu kan, Nafi di sini gitu kan, untuk fasilitas dari Dinas Pariwisata yang akan menggunakan kapal sebagai alat transportasinya, mengingatkan kalau di Tanjung Pinang tadi yang seperti Pak Ihsan sebutkan, posisinya itu dia dikelilingi laut, kemudian banyak sungai gitu kan. Sementara yang akan di launching atau yang akan dibuka ya untuk umum belum dibuka, Pak. Kita masih coba untuk mengeksplor lebih lanjut. Masih dalam proses ini ya, percobaan dari Dinas Pariwisata sendiri gitu kan. Lebih ke wisata mangrove Sungai Ular gitu kan. Dia lebih seperti wisata mangrove nantinya, mungkin bagi anak-anak yang udah pernah berwisata mangrove di Pulau Bintan, nah kurang lebih seperti itu. Oke, jadi teman-teman kalau di Bintan itu juga ada tempat wisata yang memfasilitasi para wisatawannya atau pengunjungnya gitu kan untuk berkeliling gitu kan di hutan mangrove, tapi tidak berjalan, tapi menggunakan perahu ataupun kapal seperti itu ya Bu Mimi. Dan nanti Tanjung Pinang juga akan punya ke depannya, dan sekarang yang akan sedang diproses untuk pengembangannya adalah wisata mangrove Sungai Ular. Kalau sekarang sendiri berarti memang sudah sebenarnya wisata itu ada ya Bu Mimi gitu, tempat wisatanya. Itu sudah ada, cuman memang fasilitas dan aksesnya itu memang masih terbatas sekali, Pak. Oke, jadi Nafi semoga terjawab ya Nak gitu kan tadi gitu kan, yang akan dikembangkan dengan fasilitas yang menggunakan kapal gitu kan ataupun perahu gitu kan, itu lebih ke wisata mangrove Sungai Ular yang ada di daerah Kampung Bugis. Disebut wisata wisata mangrove Sungai Ular bukan karena banyak ularnya, tetapi gitu kan sungainya itu berliku-liku gitu kan, menyerupai ular gitu kan, seperti itu. Dan di sana teman-teman akan disuguhkan dengan ya tadi mangrove gitu kan, yang paling banyak dan atau dominan gitu. Kalau nggak salah pernah saya lihat postingannya Pak Kepala Dinas gitu, Pak Purjadi ya gitu, itu sempat survei ke lokasi tersebut, kayaknya menarik gitu sepertinya gitu. Nah Bapak Ibu guru juga boleh kalaupun ada tema yang bisa dikaitkan dengan mangrove gitu kan, nah wisata mangrove Sungai Ular ini gitu kan, kalau saya lihat postingannya ya kemarin gitu kan, ikonik banget sih, bisa jadi potensi wisata yang menarik gitu kan untuk di Tanjung Pinang sendiri. Kalau sejauh ini kan yang baru tersedia di Bintan ya Bu Mimi. Iya, sejauh ini yang masih tersedia hanya di Bintan. Mudah-mudahan Tanjung Pinang bisa menyusul secepatnya. Masih dalam proses juga Pak kita. Bagaimana Nafi? Semoga terjawab ya Nak. Dari yang lain kira-kira ada pertanyaan? Bintani sama Jojo tadi Pak, angkat tangan. Siapa Pak? Bintani sama Jojo tadi. Bintani sama Jojo. Boleh silakan. Pak, saya nggak nanya kok. Ain Pak. Siapa? Ain. Ain. Iya Ain. Ain boleh silahkan.
Pak, apakah kebun buah sudah dibuka untuk umum, Pak? Oke, kebun buah. Kalau mungkin yang dimaksud Ain ini adalah Bukit Manuk ya. Mungkin. Bukit Manuk, karena mereka sebenarnya sudah pernah berkunjung tahun lalu ke Bukit Manuk kalau nggak salah di kelas 2 ya gitu kan. Mereka sudah sempat kunjungan ke sana dan sepertinya berkesan karena itu wisata alam ya Bu Mimi. Kita lebih menekankan di sini untuk wisata yang biasa mereka kunjungi lebih ke wisata alam gitu kan. Kalau di tadi pertanyaannya dari Ain gitu kan, kalau Bukit Manuk sendiri sudah dibuka belum Bu Mimi? Kalau Bukit Manuk itu sebenarnya mungkin bisa saja dikunjungi ya Pak ya. Cuman lokasinya terakhir kita lihat sih memang agak berbahaya gitu untuk anak-anak. Tapi kalau misalnya untuk mengeksplorasi atau hanya sekedar dia kan di pintu masuk itu ada beberapa buah-buahan yang di area bawah. Yang di area bawah itu mungkin aman untuk anak-anak, tapi apabila diajak ke atas untuk mengitari Bukit Manuk itu sepertinya masih agak berbahaya gitu. Kalau kemarin kita memang di area bawah sih yang dijelaskan oleh pemandunya seperti itu. Kalau untuk area bawah sementara ini sudah bisa dikunjungi, tapi kalau untuk area hiking ke atas itu memang masih agak sedikit berbahaya. Jadi kalau teman-teman kemarin berkunjung ya yang kelas 3 ke Bukit Manuk gitu kan, itu adalah area yang di area bawah ya sebenarnya gitu kan, bukan ke atasnya ya, ke bukitnya sebenarnya gitu kan. Kalau tadi pertanyaan Ain gitu kan, bisa saja berkunjung Ain gitu kan, insya Allah sudah dibuka, tapi untuk area yang kemarin teman-teman kunjungi itu sendiri seperti itu. Itu tadi untuk Bukit Manuk. Dari yang lain teman-teman. Bazi, jadi bertanya Bazi? Bahzi? Enggak jadi ya. Enggak jadi. Silahkan yang lain jika ingin bertanya kepada Bu Mimi, masih ada kesempatan. Boleh teman-teman diangkat tangannya menghadap kamera yang ingin bertanya. Atau boleh diaktifkan mikrofonnya ya. Jika ingin bertanya, bisa ya Pak Herdi untuk mengaktifkan langsung mikrofonnya? Bisa Pak. Dari Bapak Ibu Guru ada? Masih bergabung Bapak Ibu Gurunya? Masih ada. Diberikan kesempatan juga jika Bapak Ibu Guru ingin bertanya gitu kan, untuk mengeksplor kira-kira tempat wisata yang ada di Kota Tanjung Pinang. Baik, saya berikan kesempatan. Ada? Pak, saya Iki, Pak. Iki. Zaki. Siapa? Kalau wisata air atau laut tuh belum dibuka ya, Pak? Gimana? Untuk wisata air atau wisata laut? Wisata air atau wisata laut ya? Iya. Belum dibuka gitu. Nah, salah satu wisata alam kan yang bisa dieksplor juga adalah wisata laut ya, Bu Mimi. Kalau tadi kan Pulau Terkulai gitu kan, di sana teman-teman sebenarnya bisa snorkeling ya, Bu Mimi. Benar ya? Benar. Oke. Tapi dengan membawa peralatan masing-masing sementara ini. Ya berarti memang belum dikelola sebenarnya ya, gitu kan, untuk penggunaan untuk bisa dikembangkan ke wisatawan yang ingin berkunjung ya, gitu kan, karena belum ada pengelola yang memang ingin mengembangkan potensi daerah tersebut. Nah, kalau wisata laut yang lain, kalau di Tanjung Pinang, kalau di Bintan kan sebenarnya banyak ya, gitu kan, pengelola wisata yang menyediakan fasilitas gitu kan, menginap bahkan gitu kan di istilahnya bangunan yang di tengah laut gitu, kemudian ada fasilitas snorkeling. Nah, kalau di Tanjung Pinang sendiri seperti apa Bu Mimi? Kalau di Tanjung Pinang untuk setakat ini Pantai Tanjung Setumo ya Pak,
sama Tanjung Siambang itu sudah banyak pengunjung yang menjadi alternatif lain kalau misalnya tidak ingin jauh-jauh ke Trikora, mereka mengambil alternatif untuk mengunjungi Pantai Tanjung Setumut ataupun Pantai Tanjung Siambang gitu kan. Karena juga kita bisa disuguhi kalau misalnya datang di sore hari menikmati sunset, Pak. Kalau untuk di Tanjung Setumo itu menikmati sunset sambil minum air kelapa muda. Kalau untuk anak-anak mungkin bisa berenang, tapi untuk musim yang lagi musim angin utara seperti sekarang ini, sebaiknya disarankan jangan berenang dulu karena ombaknya juga lagi gede gitu. Tinggi. Oke. Jadi itu tadi Rifki ya, Iki ya kalau tidak salah gitu kan. Nah, untuk wisata laut gitu kan yang memang bisa dikunjungi kalau di Tanjung Pinang ada Pantai Tanjung Setumo gitu kan. Nah, di sana teman-teman juga bisa melihat posisinya itu pas ya gitu kan, strategis untuk melihat matahari terbenam ya, benar ya Bu Mimi gitu kan, dan ikonik sekali gitu kan, instagramable tentunya karena saya juga pernah lihat dari Pak Kadis sepertinya juga sudah ke sana juga gitu kan untuk mengecek bagaimana gitu kan kondisi pengembangan potensi wisata yang ada di Tanjung Setumo gitu kan. Jadi kalau Iki tidak pengen jauh-jauh ke Trikora, Iki boleh berkunjung ke Tanjung Setumo. Nah, oke, di Tanjung Setumo tadi gitu kan juga ada batu karang ya biasanya. Batu karang. Ya, batu karang, kemudian airnya pun jernih gitu kan, bisa berenang juga gitu kan, tapi tentunya diperhatikan dulu musimnya. Nah, kalau sekarang ini belum memungkinkan untuk teman-teman bisa berenang di pantai tersebut. Jadi poin utamanya untuk bisa berwisata dengan nyaman dan aman, teman-teman juga harus melihat kondisi musim. Oke, kalau sekarang sepertinya bukan hanya karena di masa pandemi, tetapi juga musimnya gitu kan, tiba-tiba hujan gitu kan. Nah, bisa jadi teman-teman ketika berkunjung ke tempat wisata belum tentu nyaman nanti seperti itu. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan dari teman-teman sebelum Pak Iksan tutup nanti dan berikan kesimpulan untuk kegiatan Pekan Inspirasi dari bidang pariwisata hari ini? Masih ada? Dari Bapak Ibu Guru deh, kira-kira ada pertanyaan terkait objek wisatanya? Bertanya Pak Iksan. Ada? Ada siapa tadi? Pak Iksan. Bu Rani. Siapa? Ya, Bu Pak Rani. Yandi? Bu Rani, Pak. Bu Rani. Oke, silahkan Bu Rani. Ya. Terima kasih Bu Mimi atas penjelasannya ya. Tadi kami juga ikut menyimak pemaparan dari Pak Iksan yang sudah memantik anak-anak juga tadi untuk bertanya. Jadi gini Bu, untuk perkenalan dulu, saya Bu Rani, wali kelas 5. Jadi pada semester ini kelas 5 kami mengangkat tema ekosistem Bu. Jadi ini sangat kami menemukan informasi yang banyak sekali ya, apalagi saat Ibu menyampaikan wisata alam. Nah, jadi apakah Bu ada referensi untuk kami? Jadi tadi kami tertariknya dengan wisata mangrove Bu, karena kami ingin mengekspor biota. Jadi anak-anak selain nanti ketika kami misalnya akan melakukan kegiatan luar kelas atau outing kelas, harapan kami anak-anak bisa dapat eduwisatanya. Selain wisata juga dapat edukasinya seperti itu. Misalnya seperti biotanya ataupun tumbuh-tumbuhannya seperti itu. Nah, jadi kami membutuhkan gambaran Bu, karena sekarang pandemi juga, jadi kami juga jarang keliling-keliling juga ya Bu, melihat kondisi wisata Tanjung Pinang seperti itu. Nah, kemudian kami ingin mengetahui yang pertama kondisi mangrove di wisata Sungai Carang seperti apa ya Bu sekarang ini. Kemudian apakah ada referensi yang lain sehingga tujuannya tadi itu seperti eduwisata itu bisa dapat Bu, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Iksan. Iya,
Oke, jadi itu tadi pertanyaan dari Bu Rani dari wali kelas 5 gitu kan. Topik ataupun tema yang diangkat salah satunya dari kelas 5 adalah ekosistem gitu kan. Nah, rencananya dari Bapak Ibu guru akan mengunjungi salah satu spot wisata alam gitu kan, edu wisata ya gitu kan. Harapannya bukan hanya sebatas mengenalkan tempat wisatanya nih Bu Mimi gitu, tapi ada bernilai edukasinya gitu kan. Ada poin lebihnya, anak-anak bisa mengetahui gitu kan di tempat wisata itu gitu kan, pembelajaran apa saja ya gitu kan yang akan bisa diangkat oleh Bapak Ibu guru terkait gitu kan. Ekosistem itu berarti kan lingkupnya gitu kan lebih ke tanaman gitu kan, kemudian makhluk hidup yang ada di tempat tersebut gitu kan. Kalau dulu gitu kan kita sempat berkunjung ke mangrove Sungai Carang ya gitu kan. Kayaknya bukan wali kelasnya, bukan Bu Rani saat itu gitu kan. Nah tadi gitu kan, apakah ada referensi lain Bu gitu kan yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu guru gitu kan untuk edu wisata yang menarik gitu kan untuk dijelaskan kepada anak-anak. Silahkan Bu Mimi. Baik, terima kasih Bu Rani. Untuk edu wisata yang saat ini mungkin yang paling aman dan nyaman dikunjungi oleh anak-anak, memang setakat ini masih mengacu ke Bukit Manu ya Bu ya, karena untuk kondisi mangrove itu sendiri memang saat ini memang masih belum cukup aman apabila dilalui anak-anak, karena aksesnya juga masih terbatas sangat terbatas gitu. Jadi kalau seandainya kita tetap mengupayakan juga untuk dilalui anak-anak, itu akan sedikit berbahaya Bu untuk saat ini. Kalau gurunya saja gimana Bu Mimi gitu? Apakah memungkinkan kalau gurunya? Kalau gurunya tergantung Pak Kadis ya Pak ya. Kalau Pak Kadis oke, kita oke. Oke. Kalau tadi sih saya menariknya tempat yang mangrove Sungai Ular itu gitu kan. Kalau memang bisa ya kondisi cuaca juga ya mendukung gitu kan. Cuaca, gitu kan. Kalau air surut juga itu juga tidak bisa dilalui Pak, karena dia gitu. dangkal juga. Jadi akses juga mau turun ke perahunya itu juga jalannya juga sudah agak sedikit reot gitu. Jadi memang sangat tidak memungkinkan untuk dilalui oleh anak-anak sementara ini. Oke, baik. Itu tadi Bu Rani gitu kan untuk jawaban yang disampaikan oleh Bu Mimi gitu kan. Dan harapannya nanti kita gitu kan tentunya memberikan ya sumbangsih gitu kan, ide gitu kan supaya nanti bisa mengembangkan potensi wisata yang ada di Tanjung Pinang gitu terkait edu wisata, dan harapannya nanti bisa dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan gitu supaya bukan hanya berwisata saja tapi juga bernilai edukasi seperti itu ya Bu Mimi. Oke, masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu ataupun dari teman-teman semua? Oke, insya Allah sudah cukup ya, karena di sini waktu sudah menunjukkan mendekati pukul 10.30, tersisa 5 menit lagi gitu, dan Pak Iksan akan memberikan kesimpulan dari sesi Pekan Inspirasi hari ini gitu kan. Boleh saya stop share dulu kan, biar kelihatan. Oke, baik teman-teman, tadi dari Bu Mimi sudah menyampaikan banyak hal gitu kan terkait wisata yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dan hari ini momennya tepat sekali karena bertepatan dengan hari jadi Kota Tanjung Pinang gitu kan. Teman-teman dikenalkan dengan berbagai macam potensi wisata. Ada wisata sejarah tadi gitu kan. Kemudian ada wisata buatan, ada wisata alam, ada wisata kuliner juga yang bisa teman-teman kunjungi dan nikmati bersama-sama gitu kan. Lalu bagaimana kalau di masa pandemi ini gitu kan, tadi teman-teman sudah mendapatkan tipsnya dari Bu Mimi gitu kan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, salah satunya adalah 3M. Kemudian pilih lokasi di luar ruangan, hindari kerumunan, kalau ternyata ramai baiknya putar balik deh gitu kan ya, seperti itu. Dan tentunya harus membawa
hygiene kit ataupun alat-alat kebersihan dan kesehatan supaya teman-teman bisa mengantisipasi jika di tempat wisata tidak ada tempat cuci tangan, teman-teman sudah bawa hand sanitizer seperti itu. Oke. Sebelum diakhiri nih, saya kembalikan lagi ke Bu Mimi, boleh diberikan pesan kepada anak-anak kami, Bu Mimi? Baik, untuk anak-anak mungkin walaupun kita sekarang masih dalam masa pandemi, tapi jangan patah semangat. Walaupun pandemi, kita masih tetap bisa berwisata dan menikmati objek-objek wisata yang ada di Kota Tanjung Pinang dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan. Dan juga mengikuti tips and trik yang telah Ibu sampaikan tadi. Dan yang terakhir, tetap jaga kesehatan, tetap rajin konsumsi vitamin, supaya kita semua tetap diberikan dan dirahmati kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, amin. Oke, itu tadi pesan Bu Mimi gitu kan, jangan patah semangat teman-teman jika memang memungkinkan untuk berwisata, berarti tadi sudah disampaikan beberapa tipsnya gitu oleh Bu Mimi gitu kan, untuk bisa kita majukan bersama-sama gitu kan wisata yang ada di Kota Tanjung Pinang gitu kan. Selama ini mungkin teman-teman lebih familiar gitu kan dengan wisata yang berada di Bintan misalnya gitu kan, namun ternyata di Tanjung Pinang sendiri tidak kalah potensinya dan insya Allah nanti dari Dinas Pariwisata akan mengembangkannya seperti itu. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bu Mimi yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk kegiatan Pekan Inspirasi di hari kedua hari ini gitu kan di bidang pariwisata gitu kan. Semoga ilmu yang sudah disampaikan kepada anak-anak dan informasi yang sudah diberikan gitu kan bisa bermanfaat tentunya untuk anak-anak maupun kami sebagai lembaga ataupun sekolah. Seperti itu. Salah dan hilaf dalam pelaksanaannya kami juga minta maaf kepada Bu Mimi selaku perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjung Pinang. Oke. Salam untuk seluruh rekan dan jajaran dari Dinas Pariwisata. Semoga tetap semangat mengembangkan wisata yang ada di Kota Tanjung Pinang. Oke. Oke, itu saja dari saya. Saya selaku moderator juga untuk kegiatan hari ini mengucapkan selamat hari jadi Kota Tanjung Pinang ke-237 gitu kan. Semoga Tanjung Pinang tetap berdelau ya istilahnya. Oke, dan untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan masuk dan hari ini akan juga diumumkan, nanti tinggal tunggu link yang akan diberikan di classroom masing-masing gitu, nanti akan disampaikan siapa saja pemenangnya. Mohon bersabar gitu kan, nanti akan diberikan. Oke. Kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi kali ini, dan insya Allah besok akan ada kegiatan Pekan Inspirasi dengan topik yang berbeda. Silahkan kembali bergabung, boleh gitu kan. Topiknya besok terkait lingkungan. Oke, kira-kira siapa yang akan kita hadirkan? Tunggu saja besok. Informasinya nanti juga akan kami berikan di classroom. Kepada Bu Mimi kami ucapkan terima kasih banyak ya, Bu Mimi. Ya, terima kasih kembali. Semoga tidak bosan menjadi narasumber nanti di kegiatan kita lainnya. Oke, salam rekan dan jajaran di Dinas Pariwisata. Saya akhiri teman-teman dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sapa-sapa dulu teman-temannya. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Mimi ya. Terima kasih Bu. Saya mohon pamit ya. Anak saya. Sampai jumpa depan. Oke. Boleh sapa-sapa teman-temannya, sapa-sapa Bapak Ibu guru.